Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin dan para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pasien, saya akan menayangkan atau menerangkan tentang ramuan yang saya gunakan sebagai ramuan pokok di alternatif hikmah alam ini. Berikut pembentukan khasiat atau racikan yang sudah kami racik untuk suatu pencegahan dan pengobatan. Dan ini adalah data atau daftar jenis ramuan dan jenis penyakit yang sudah saya racik dan sudah saya bentuk atau saya kombinasi untuk memperkuat khasiat ramuan tersebut. Dan ramuan tersebut insya Allah masih murni 100%, sebab tidak tersentuh pupuk atau terkena kimia. Salah satu contoh ramuan yang sudah khasiatnya tercemar atau bakteri yang menguntungkan, sudah tidak 100% atau sudah kurang berguna kalau menurut saya, karena ramuan tersebut mendapatkan di ladang atau di kebun. Nah, kebun dan ladang tersebut otomatis ada tanaman yang pernah dipupuk atau sering dipupuk. Nah, apabila ramuan mencampur di ladang atau di kebun yang ada tanamannya yang terkena pupuk, maka ramuan tersebut ikut menyerap pupuk, dan ramuan itu sangat kuat menyerap pupuk. Nah, otomatis pupuk itu kan mengandung kimia, entah itu pupuk dari produksi pabrik, entah itu pupuk dari pupuk kandang. Itu menurut saya tetap sudah tercemar khasiat alaminya yang dari sananya, karena bagaimanapun juga pupuk itu sangat berlawanan dengan suatu ramuan yang dipakai untuk pengobatan. Lain dengan pupuk sayuran, itu hanya kimia yang ada di dalam makanan. Justru itu yang kami buang, racun tubuh yang timbul dari sayur-sayuran, yang sayur-sayuran itu terkena pupuk jadi mengandung kimia. Jadi ramuan saya ini masih murni 100%, tidak terkena pupuk karena ditanam di suatu gambut. Dari pertama tanah gambut difungsikan, itu tidak pernah ada tanaman atau tidak pernah ada pencemaran pupuk. Dari pertama tanah tersebut difungsikan, jadi ada areal khusus untuk ramuan yang pupuknya benar-benar pupuk alami dari dedaunan. Sekali lagi, apabila ramuan tersebut terkena pupuk yang bersumber kimia, entah itu pupuk kandang, entah itu pupuk produksi dari pabrik, itu tetap ada kimia. Itu khasiatnya sudah nggak sempurna. Toh walaupun ada zat yang manfaat, nutrisi yang manfaat atau bakteri yang menguntungkan secara alami, itu nilainya sudah sangat rendah, kurang lebih 30%. Jadi tidak bisa untuk andalan atau untuk kepastian mempercepat adanya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Kurang lebihnya kayak itu. Dan pertolongan Maha Kuasa, ramuan saya ini masih murni dan tidak tersentuh pupuk. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, alhamdulillah saya dapat pengalaman atau kisah tentang ramuan tradisional, yaitu dari daerah Hitamulu 4, Tran Hitamulu 4, Merangin, yang tepatnya di Desa Sinar Gading. Waktu itu saya mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Alhamdulillah saya di desa mendapat juara 2 dan di kabupaten mendapat juara 3. Nah, waktu lanjut
di provinsi, yaitu di daerah Palembang, tepatnya di Banyuasin. Kami tidak mendapat juara karena untuk kapasitas provinsi kami belum memadai, apalagi produk-produk yang ditayangkan di sana adalah produk elit. Alhamdulillah di desa dan di kecamatan maksudnya, dan di kabupaten saya mendapatkan pertama juara 2, di kabupaten juara 3. Waktu itu saya mendapat persaksian atau rekomendasi atau pengakuan dari Bapak Bupati, yang maksudnya ramuan tradisional supaya dibudidayakan atau diaktifkan lagi, yang kerjasamanya dengan Toga dan ibu-ibu PKK daerah Sinar Gading, Tran Hitamulu sekitarnya. Karena mengingat masyarakat Hitamulu dan sekitarnya itu para pekerja berat, supaya saya andil ikut mencegah dan mengobati segala jenis penyakit yang menyerang dan berada di Hitamulu, terutama para masyarakat yang bekerja berat, supaya sampai usia lanjut tetap bisa aktivitas, kuat usaha dan ibadahnya. Waktu itu saya mengelola Toga bersama ibu PKK. Waktu lomba desa ini masih ada persaksiannya, yaitu surat keterangannya. Saya bikin dokumentasi. Jenis tanaman yang kami gunakan waktu bersama ibu PKK dan penanamannya selengkapnya itu kurang lebih ada 39. 1 temu hitam, 2 temu putih, 3 temu merah, 4 temu kuning, 5 lembu yang ungu, 6 lembu yang putih, 7 lembu yang kuning, 4 kunyit, 9 jahe, 10 serai, 11 merica atau lada, 12 daun siplukan, 13 daun pepaya gantung, 14 daun sambiroto, 15 buah mengkudu, 16 bawang putih, 17 daun biji keling, 18 jinten, 19 adas pulau sari, 20 cabai jawa, 21 bengleng, 22 kencur, 23 lengkuas, 24 daun kumis kucing, 25 akar pinang, 26 buah pinang, 27 kembang pinang, 28 daun jambu biji, 29 daun sirih, 30 cengkeh, 31 kapulaga, 32 kulit kayu manis, 33 biji buah kayu mahoni, 34 buah asem lama, 35 brontowali, 36 kayu pasak bumi, 37 gingseng, 38 mahkota dewa, dan 39 daun wijaya kesuma. Dan tanaman tersebut kami bagi menjadi beberapa bagian untuk membentuk suatu zat khasiat penyembuhan untuk beberapa jenis penyakit sesuai dengan pendidikan serta pelajaran kami di dalam ilmu penyembuhan atau ilmu peracikan untuk pembentukan khasiat. Mengingat begitu banyaknya penyakit yang masuk ke daerah Tran Hitamulu dan sekitarnya yang sangat sulit diatasi, apalagi mayoritas petani dan pekerja berat, maka kami berusaha sekuat tenaga dan pikiran serta kemampuan kami di bidang pengobatan tradisional. Kami hanya pelaku ikhtiar saja atau lantaran. Yang jelas kami tidak bisa apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Yang Maha Kuasa. Tujuan kami yaitu agar masyarakat Tran Hitamulu dan sekitarnya selalu dalam keadaan sehat dan bebas beraktivitas. Untuk memperbanyak produk, kami bekerjasama dengan ibu-ibu PKK, yaitu mengelola tanaman tradisional yang diambil dari Toga. Berikut proses barang jadi dan siap pemasaran waktu itu. Ramuan tradisional yang ada di SPD Sinar Gading terlaksana berkat adanya lomba desa tingkat provinsi sebagai kegiatan yang sangat menonjol di bidang lomba tersebut. Dan produk kami telah mendapat kesaksian dari tim penilai provinsi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2007 yang dilaksanakan di Balai Desa Sinar Gading. Dan lomba tersebut dilanjutkan ke Penas 7
atau tingkat seprovinsi Jambi dengan perwakilan kontak tani nelayan andalan dalam kurung KTNA SPD Sinar Gading Dusun 6 pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 12 tahun 2007 yang dilaksanakan di Kota Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Dan harapan kami mudah-mudahan produk kami diterima oleh lapisan masyarakat dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat banyak. Nah, itu profilnya kurang lebih, saudara, para pasien dan para pemirsa yang saya hormati. Nah, waktu itu karena aktivitas para ibu PKK itu kurang bermutu karena banyak kegiatan, akhirnya saya membuka lahan khusus untuk ramuan tradisional. Karena di dalam toga itu tidak akan subur tanaman ramuan apabila tidak dipupuk. Nah, ternyata setelah dipupuk hasilnya kurang minim. Kalau ramuan sudah terkena pupuk itu sama juga merugikan pasien. Hanya saya berdiri berusaha menanam ramuan sendiri bersama orang-orang yang membantu kerja. Itu ramuan di alternatif kami, yaitu alternatif Hikmah Alam. Dan para pemirsa, para pasien, saya akan menayangkan yaitu ramuan tradisional yang sudah saya bentuk khasiatnya, sudah saya racik, sudah kombinasi, kurang lebihnya kayak ini. Daftar ramuan dan pembentukan khasiat untuk pengobatan dan pencegahan. Nah, ini jenis ramuannya, saudara. Ini data-datanya yang ada di kotak-kotak ini. Nah, kurang lebih ada 31 jenis ramuan. Nah, terus ini jenis penyakitnya, saudara. Nah, ini jenis penyakitnya. Nah, ini tanda panah atau petunjuk di kolom-kolom yang mengarah ke arah penyakit dan ramuan. Ini cara meraciknya. Kurang lebihnya kayak ini. Para pemirsa dan para pasien, ini adalah STPT atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau perlindungan dari negara untuk alternatif atau batra pengobatan tradisional. Nah, ini ijazah saya, saudara. Saya sudah menempuh semester 7. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, kurang lebih sekian dulu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada informasi yang lebih penting dan lebih manfaat bagi kami dan bagi para pasien. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.